Welcome back to my channel, Cerita Roman. Selamat membaca. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Novel Menantu Dewa Obat. Klik tanda lonceng supaya dapat pemberitahuan selanjutnya. Oke, bab 170. Raut wajah Hana langsung berubah dan dia berkata dengan marah, "Aku tidak pantas. Apakah kau tahu siapa aku? Nara adalah kakakku, direktur farmasi Su dan perusahaan farmasi Su ini adalah milik keluargaku." Petik 2. Memangnya kau pikir siapa dirimu? Beraninya kau mengatakan bahwa aku tidak pantas. Kalau menurutku, kartu bankmu itu pasti kartu palsu. Kau takut ketahuan kan setelah aku mengambilnya? Petik 2. Wanita itu menatap Hana dalam-dalam dan berkata, "Bukankah ini hanyalah sebuah kartu diamond? Aku, Anya Smith, apakah perlu berbohong untuk masalah ini?" Petik 2. Saat ucapan ini terlontar keluar, semua orang yang ada di ruangan itu tampak terkejut. Mata Hiro membelalak lebar dan bertanya, Kau adalah Anya Smith?" Tanda seru petik 2 titik. Direktur PT Smith. Keluarga Smith yang berada di dalam daftar 10 keluarga terpandang di kota Carson. Anya Smith mencibir, "Ternyata kau tidak cukup cerdas." Petik 2. Hiro tampak tercengang. Dan beberapa orang lainnya yang berada di ruangan itu juga tampak tercengang. Anya Smith merupakan wanita yang hebat dan cukup terkenal di kota Carson. Keluarga Smith sendiri merupakan keluarga pertama yang ada di kota Carson dan juga keluarga yang berada di urutan pertama dari 10 keluarga terpandang di kota Carson. Dan Anya Smith dikenal sebagai anggota pertama dari generasi paling muda di keluarga Smith. Di bawah pengawasannya dia mengelola PT Smith seorang diri. Dan aset pribadinya sendiri juga hampir sebesar aset seluruh keluarga Smith. Dia adalah satu-satunya generasi termuda yang status dan posisinya sejajar dengan kepala keluarga dari 10 keluarga terpandang di kota Carson. Dengan kata lain, orang yang berada di depan mereka sekarang adalah orang yang jauh lebih hebat dibanding kepala keluarga dari 10 kepala keluarga terpandang itu. Hana langsung tampak ketakutan karena dia baru saja menghina Anya Smith. Axel segera bangkit dan berkata, "Nona Smith, maafkan putriku jika ucapannya tadi telah menyinggungmu." Petik 2. Kami tidak tahu bahwa kau adalah Nona Smith, maafkan kami, tolong jangan marah, Nona Smith. Hana, cepat minta maaf kepada Nona Smith. Lalu Hana tampak gugup dan berkata dengan terbata-bata, Nona Smith, aku benar-benar minta maaf." Lalu Anya berkata dengan dingin, "Karena Tuan Li tidak ada di sini jadi aku akan mencarinya di tempat lain." Lalu dengan cepat Axel berkata, "Nona Smith, aku akan menelepon untuk menyuruhnya kembali sekarang." Petik 2. Lupakan saja, ujar Anya sambil melambaikan tangannya, "Melihat kalian yang seperti ini, kurasa Tuan Li juga tidak ingin bertemu dengan kalian." Setelah itu Anya Smith langsung pergi. Lalu keempat orang yang berada di ruangan itu saling memandang dan raut wajah mereka tampak canggung. Kemudian Hana berkata dengan enggan, Bagaimana mungkin dia adalah Anya Smith? Keberuntungan macam apa yang dimiliki Reva hingga mendapatkan kesempatan untuk menyelamatkan putri Anya Smith?" Petik 2. Axel menghela nafas dan berkata, untung saja, Reva menyelamatkan putrinya. Kalau tidak, jika sampai terjadi apa-apa dengan putrinya, diganti dengan seluruh aset keluarga kita juga tidak akan cukup." Petik 2. Hana juga tampak ketakutan untuk sementara dan mengangguk-angguk berulang kali, benar sekali. Hiro mengerucutkan bibirnya dan berkata, aku malah merasa Reva tidak memiliki niat baik." Petik 2. Mungkin saja karena dia melihat wanita itu cantik jadi sengaja membantu menyelamatkan putrinya. Reva ini cukup licik. Dia tahu bahwa kita ingin dia bercerai dengan Nara, jadi dia buru-buru mencari wanita lain untuk menghidupinya. Petik 2. Dengar-dengar Anya Smith ini adalah orang tua tunggal. Jika melihat sikapnya terhadap Reva, dia pasti telah ditipu oleh Reva. Mendengar itu raut wajah Axel dan Alina langsung tampak berubah. Lalu Hana berkata dengan marah, "Ya, mungkin saja seperti itu. Reva ini adalah seorang bajingan, dia pasti punya niat buruk."
Dia sudah terbiasa hidup bergantung kepada istrinya. Dan sekarang terlihat jelas bahwa dia ingin menjalin hubungan dengan Anya Smith ini. Tetapi, Anya Smith ini juga tak punya otak masa dia benar-benar tertarik kepada Reva. Tanda seru petik 2. Pa, Ma, kita harus mengawasinya dengan lebih baik lagi. Lalu Axel mengernyitkan keningnya dan tiba-tiba Alina berkata, aku rasa ini juga bukan hal yang buruk. Petik 2. Jika mereka benar-benar menjalin hubungan maka Reva pasti akan bercerai dengan Nara. Lalu kita juga tak perlu khawatir lagi mengenai hal ini. Mendengar ucapan Alina itu kemudian Hana mengangguk dan berkata, benar juga. Iya. Tetapi dengan cepat Hiro berkata, Pa, Ma, tidak boleh seperti itu. Petik 2. Jika menurut karakter Reva, dia yang tidak mendapatkan apapun di keluarga kami, pasti akan membalas dendam kepada kita jika dia berhasil menjalin hubungan dengan Anya Smith. Lalu apakah kita bisa melawan Anya Smith nantinya jika akhirnya Anya mau mendengarkan dan menuruti ucapan Reva? Jangan lupa like, dan subscribe, agar admin lebih semangat untuk menyajikan kontennya. Bab 171. Saat Reva menyusul Nara, dia melihat Nara berdiri di sudut jalan dan terisak dalam diam. Nara, jangan sedih. Sebenarnya itu juga bukan masalah besar. Lalu Nara memandang Reva dengan terisak dan berkata, Reva, mereka sengaja memaksamu untuk bertanggung jawab terhadap uang itu, mengapa? Mengapa kau tidak menolaknya? Apakah kau tahu bahwa aku tidak ingin kamu ditindas seperti ini? Lalu Reva tersenyum dan berkata, Nara, apakah kau masih tidak mengerti? Petik 2. Aku tidak peduli dengan apapun yang mereka katakan selama kau bersikap baik padaku, aku tidak merasa ditindas. Kemudian Nara menangis lagi dan langsung memeluk Reva sambil menangis dia berkata, dasar bodoh. Petik 2. Kau ini benar-benar bodoh. Mengapa kau begitu baik kepadaku? Dengan ringan Reva menepuk punggung Nara dan berkata, kau adalah istriku. Jika aku tidak baik kepadamu lalu aku harus baik kepada siapa? Petik 2. Kemudian Nara meneteskan air matanya lagi dan setelah memeluk Reva untuk waktu yang cukup lama, dia baru melepaskan pelukannya. Lalu Reva juga membantu Nara menghapus tetesan air mata dari sudut matanya, dan sambil tersenyum dia berkata, sudahlah, kau menangis sampai cemongan wajahmu, seperti kucing kecil saja. Petik 2. Apakah kau lapar? Aku traktir makan mau. Pipi Nara bersemu merah lalu dia memegang lengan Reva tanpa berniat melepaskannya. Baiklah, malam ini kita beromantis ria sebentar. Bagaimana dengan makan malam di bawah cahaya lilin? Tidak masalah, apapun yang kau inginkan. Lalu Reva membawa Nara ke restoran yang terlihat lebih mewah. Kemudian meminta pelayan memberikan mereka tempat yang tenang di restoran itu. Mereka berdua kemudian memesan makanan bersama dengan sebotol anggur merah. Seorang pria melihat mereka berdua yang sedang masuk ke dalam restoran itu. Dan raut wajah pria itu langsung berubah. Pria itu adalah salah satu bajingan yang saat itu berada di Spoon dan Stable dan menjadi anak buah Shiro. Dia dapat mengenali Reva dengan jelas jadi dia langsung berlari ke belakang dan menelepon Shiro Yu. Tidak lama kemudian, Shiro telah sampai ke sana. Brengsek, di mana orang itu? Shiro berteriak dengan marah. Tuh, di sana, ujar pria itu sambil menunjuk ke arah Reva. Shiro melirik sebentar lalu melihat Reva dan Nara di sana, tiba-tiba matanya tampak menyala-nyala. Dasar jalang, beraninya kau tidak mempedulikanku waktu itu. Bagaimanapun juga malam ini aku harus mendapatkanmu. Shiro memaki dan melambai, cepat, panggil semua anak buahku kemari. Petik 2. Lalu pria itu tampak ragu-ragu dan berkata dengan suara pelan, Tuan Muda Shiro, ini toko Anda sendiri. Jika berkelahi di sini dan tersebar keluar itu tidak akan bagus untuk reputasimu. Petik 2. Selain itu, bajingan ini memiliki kartu VIP Spoon dan Stable. Bisa jadi dia ada hubungannya dengan Bradmon. Jika kita adu dengannya aku khawatir nantinya Brad akan kesini mencari masalah. Kalau sudah begitu maka akan menjadi semakin rumit masalahnya dan tidak mudah untuk diselesaikan. Shiro tampak kesal dan berkata, sial, jadi aku harus takut kepadanya.
Petik 2. Kemudian pria itu langsung mencibir dan berkata, Tuan Muda Shiro jelas tidak takut pada lelaki tua bernama Brett itu. Tetapi daripada kita menambah masalah lebih baik mencegah adanya penambahan masalah. Petik 2. Jika sekarang kita pergi ke sana untuk membereskannya dengan tanpa alasan, aku khawatir nantinya jika papamu mengetahuinya dia juga tidak akan membelamu. Petik 2. Tetapi jika kita mempunyai alasan, maka lelaki tua itu juga tidak dapat mengatakan apa-apa. Shiro langsung bertanya dengan penasaran, apa maksud ucapanmu ini? Petik 2. Lalu pria itu tampak tersenyum dan tubuhnya kemudian berbisik kepada Shiro untuk menceritakan mencondongkan rencananya. Tidak lama kemudian setelah Reva dan Nara duduk, anggur dan hidangan yang dipesan pun segera disajikan. Lalu pelayan datang untuk membuka botol anggur merah itu di depan mereka berdua. Lalu dia menuangkan mereka masing-masing segelas anggur merah dan berkata sambil tertawa, silahkan dinikmati. Petik 2. Nara meliriknya sekilas dan tampak sedikit terkejut, Reva, apakah hidangan ini kau yang pesan? Reva menggelengkan kepalanya dan berkata, aku tidak memesan ini. Petik 2. Lalu dengan bingung Nara bertanya, jadi, apa yang terjadi sekarang? Pelayan, apakah kalian salah mengantarkan hidangan? Kemudian pelayan melihat daftar pesanannya dan menggelengkan kepalanya. Sambil berkata, tidak salah kok. Ini memang pesanan kalian. Trafel putih Italia, kaviar mutiara Kaspia, foie gras Prancis, daging sapi Kobe dan abalon Australia. Petik 2. Oh ya ngomong, ini adalah anggung merah Romane Conti. Mendengar semua nama-nama hidangan itu membuat Nara tampak terkejut. Meskipun dia belum pernah makan semua makanan ini tetapi dia juga pernah mendengarnya. Dan semua makanan ini adalah makanan premium yang sangat mahal. Dan Romane Conti ini adalah anggur merah terbaik yang dapat berharga puluhan bahkan ratusan ribu sebotolnya. Jangan lupa like, dan subscribe, agar admin lebih semangat untuk menyajikan kontennya. Bab 172. Ini pasti ada kesalahan. Kami tidak memesan semua makanan ini. Kau pasti telah mengantar ke meja yang salah. Nara berkata dengan gugup. Pelayan, tidak salah, memang ini yang kalian pesan. Daftar pesanan untuk meja kalian juga masih ada di sini. Kalian bisa melihatnya sendiri. Nara mengambil daftar pesanan itu dan melihatnya. Dan di atas daftar itu benar-benar tertulis semua makanan ini. Ini pasti salah, aku hanya memesan 2 porsi steak, 1 pasta dan beberapa makanan ringan saja. Tidak memesan makanan-makanan ini. Pelayan itu mengerutkan keningnya dan berkata, Nona, maksudmu kami telah membuat kesalahan. Di restoran kami, semua pesanan dibuat dengan komputer. Petik 2. Apapun yang Anda pesan di sini nanti di komputer kami akan langsung tercetak. Tidak mungkin ada yang salah. Nara tampak tercengang, tetapi kami tidak memesan ini semua, apa hubungannya dengan kami? Petik 2. Sudahlah, Reva, aku tidak mau makan lagi. Pelayan menggelengkan kepalanya dan berkata, aku tidak mau tahu. Nona, semua hidangan sudah disajikan. Petik 2. Meskipun Anda tidak memakannya tetapi Anda juga tetap harus membayar. Nara, kenapa? Kami tidak memesan hidangan-hidangan ini dan kami juga tidak memakannya. Mengapa kami harus membayar? Lalu pelayan itu berkata dengan dingin. Nona, tolong jangan bersikap seperti bajingan. Pesanan ini dibuat dari meja Anda dan komputer yang mencetak daftar pesanan itu. Tidak mungkin salah. Ini bukan masalah Anda memakannya atau tidak tetapi semua bahan makanan ini telah dimasak dan disajikan. Meskipun Anda tidak memakannya tetapi apakah kita bisa mengembalikan bahan makanan itu seperti semula? Petik 2. Sebagai contoh saja, ketika Anda pergi membuat sebuah gaun lalu tiba-tiba Anda mengatakan tidak menginginkannya lagi. Lalu apakah gaun tersebut bisa diubah kembali menjadi bahan kain seperti awal mulanya? Petik 2. Kata-kata pelayan itu langsung membuat beberapa pengunjung di sekitarnya tertarik dan bertepuk tangan. Wah, pelayan ini sangat pintar berdebat. Petik 2. Kau telah memesan makanan lalu tiba-tiba mengatakan kau tidak ingin.
Memakannya lagi. Bukankah ini sikap seorang bajingan? Hei, jika tak punya uang jangan asal memesan. Setelah memesan tidak mau memakannya dan tidak mau membayar juga. Kau kira dunia ini tak ada hukum dan aturan lagi ya? Jika tak punya uang jangan datang ke restoran mewah. Petik 2. Dia terlihat sangat cantik tetapi nyatanya dia adalah seorang bajingan. CKK, dunia sosial sekarang benar-benar semakin memburuk saja. Hei cantik, bagaimana jika kau temani aku jalan-jalan sebentar dan aku akan membantumu untuk membayarnya. Petik 2. Semua orang tertawa terbahak-bahak dan wajah Nara memerah karena marah. Tetapi kami tidak memesan hidangan ini. Pelayan, aku tidak peduli. Komputer tidak mungkin salah mencetak daftar pesanan. Meskipun kau tidak jadi makan juga kau tetap harus membayarnya. Totalnya $570.000. Kalian mau membayar dengan kartu atau uang tunai? Petik 2. Nara tampak gemetar karena marah. Kau. Dan di saat yang sama akhirnya Reva berdiri. Lalu dia berjalan ke pria yang baru saja berteriak mengatakan ingin membantu Nara membayar itu. Dan tiba-tiba dia menendang wajah pria itu dan membuat pria itu jatuh ke lantai. Dasar jahanam, beraninya kau menghajarku, aku akan membunuhmu. Petik 2. Lalu pria itu melompat seperti macan tutul kemudian mengambil botol anggur lalu berlari menghampiri Reva. Tetapi dia kembali ditendang oleh Reva. Kali ini dia bahkan tak bisa bangun sama sekali. Lalu Reva berjalan mendekati si pelayan lagi dan mengangkat tangannya kemudian menamparkan wajahnya. Pelayan itu dipukuli sampai berdarah dan meraung, beraninya kau memukul orang. Raut wajah Reva tampak dingin dan berkata, jika ada masalah, kita dapat menyelesaikannya. Petik 2. Tetapi jika kau tidak menghormati istriku maka kau harus dihajar. Bersikap baiklah terhadapku jika tidak aku akan membuatmu tak dapat berbicara selama sisa hidupmu. Petik 2. Pelayan itu tampak sangat marah dan berkata, brengsek, apakah kau tahu tempat apa ini? Aku beritahu ya, restoran ini adalah milik Tuan Muda Shiroyu. Petik 2. Tuan Muda Shiro adalah pewaris tunggal keluarga Yu yang berada di antara 10 keluarga terpandang di kota ini. Beraninya kau membuat masalah di tempat Tuan Muda Shiro. Aku ingin tahu bagaimana cara kau menjemput kematianmu. Orang-orang yang berada di sekitar sana langsung bersuara riuh rendah seperti pasar. Ya Tuhan, jadi ini restoran Shiroyu. Petik 2. Ini menarik sekali. Jika dia berani membuat masalah di restoran Shiro, dia pasti akan mati. Sudah sepantasnya bajingan ini mendapatkannya. Bersikap seperti seorang bajingan, memukuli orang. Seperti seorang preman atau perampok saja. Cepat panggil Tuan Muda Shiro dan bunuh dia. Bersambung di channel cerita roman selanjutnya. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Novel Menantu Dewa Obat.